Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Alfi Mahdian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Apalagi di kondisi COVID seperti ini, kita juga harus jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita, tetap menerapkan jangan lupa untuk mencuci tangan ya, 3M, yaitu mencuci tangan dan memakai masker dan menjaga jarak. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wih, di tamu dari jauh. Spesial. Iya. Soalnya konsepnya juga beda. Iya. Oh iya. Hari ini kita konsepnya LDR. Iya benar, benar juga. Iya, benar. Konsep LDR. Iya. Bukan ini konsep COVID yang sesungguhnya, social distancing. Oh iya, benar-benar. Kayak ini seminar-seminar pada umumnya. Oh iya, benar. Iya, benar-benar. Kita langsung berhubungan dengan the one and only Kak Regi. Yo. Halo. Apa kabar Kak Regi? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana? Sinyal lumayan ya? Gak terlalu mengganggu juga. Akhirnya bukan provider yang tepat. Sepertinya kita tidak akan mempromosikan provider yang tepat kali ini. Iya. Jadi Kak Regi ini teman-teman, buat kalian yang belum tahu, siapa ya Kak Regi ya? Siapa ya? Jelaskan dong. Jadi Kak Regi ini kebetulan teman dari Kak Adit dan Kak Rido. Kebetulan gue juga baru kenalan juga. Maksudnya kita udah kenal udah setahun yang lalu, cuma kita jarang ngobrol kayaknya deh. Iya, jarang. Iya, benar jarang ngobrol dan Sebenarnya udah lama. iya benar. Aku grogi sih Kak sebenarnya. Gak usah grogi. Kenapa lo? Kita bawaannya ini pengen konser aja yang Roma Irama. Wih. Manggung juga Kak Regi. Enggak dong, enggak manggung dong. Orang enggak bagus-bagus banget. Biasa aja. Jadi kesibukan Kakak akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Kak? Sebenarnya sih sekarang lagi jualan aja sih. Cuman jualan juga lagi banyak naik turunnya lah gitu. Iya, apalagi banyak kendalanya. Jadi iya gimana? Iya. Jangan. Iya, sorry. Lanjutkan Kak. Iya, lagi ini aja apa tuh namanya? Tadi kan jualan ya, sama lagi sampingan aja sih buat konten sama mau buat apa tuh namanya? Ya, tambahan-tambahan kayak all shop dan sebagainya biar memproduktifkan diri aja sih. Kalau lagi jualan sebulan. Iya, keren. Jadi Kak Regi ini punya usaha ayam geprek mamah ya, bener ya? Iya. Iya. Geprek. Lokasinya di mana tuh Kak? Di Majalengka. Majalengka, alun-alun Setawangi, Jawa Barat. Benar. Ya, itu buat teman-teman. Jauh juga. Jauh sih memang, cuman ya nanti kelak lah, sewaktu-waktu bisa ke Jakarta. Amin. Jadi Kak Regi ini baru ngebuka usahanya atau udah lama kira-kira Kak? Usahanya dibuka di bulan September atau Oktober ya, tahun lalu ya, baru banget. 2020 berarti ya? 2020. Ya, 2020. Pas COVID loh. Pas COVID. Karena memang pas COVID iya, itu, iya kan pas COVID itu soalnya apa ya? Ya susah juga kalau mau kerja dimanapun pasti susah sih. Banyak orang yang di PHK juga. Jadi lebih baik ya kenapa nggak menciptakan peluang sendiri aja. Iya benar juga. Iya benar. Iya. Benar. Tapi ini loh Kak, mungkin ada sebagian orang yang kepikiran buat ya buka usaha mungkin ya. Tapi ada juga kan sebagian orang yang masih nyari kerja gitu kan. Kalau dari Kakak sendiri itu saat mau buka usaha itu kira-kira apa ya namanya? Karena memanfaatkan situasi di COVID ini ya, lebih ke situ ya. Jahat ya, kalau misalnya lagi COVID terus kita memanfaatkan situasi, konotasinya jahat ya. Oh iya, konotasinya lebih jahat ya. Sebenarnya nggak gitu sih, cuman karena memang ngelihat peluang aja di sini. Karena di Majalengka tuh sebenarnya dulu pas awal-awal buka itu harga bahan baku cukup ramah sih, cukup murah gitu. Dan
kan habis Idul Adha ya, pokoknya setelah itu tuh harga bahan baku cukup murah dan cukup terjangkau gitu. Enggak, karena ngelihat peluang itu, jadi kenapa nggak coba buka di sini dulu aja, selagi ngembangin brand sama ngembangin pasar dulu di kampung gitu. Nanti kalau misalnya gede perlahan ngembangin sayap ke Jakarta atau dan sebagainya. Kemarin sih udah ada pembicaraan, cuman sekali lagi karena memang situasi COVID gini, banyaklah yang top untuk bisa sampaikan. Benar. Kalau di sini bukannya nggak ketat ya atau apa, cuma di sini itu lebih orangnya tuh tetap patuhi protokol kesehatan, cuman memang lebih enjoy gitu. Ketika keluar, dia paham keluar itu kenapa tujuannya dan bagaimana gitu. Dan memang nggak banyak nongkrong juga, apalagi kalau malam tuh udah sepi, jam 8 tuh udah sepi. Karena memang di kampung kan jam 8 udah sepi, dan memang kodratnya kayak gitu. Tapi ya sebelum itu ya cukup rame gitu, orang-orang pulang kerja dan sebagainya. Ya itu kenapa nggak dicoba, dan pabrik di sini banyak. Dan itu nanti jadi peluang pasar baru. Lumayan juga sih Kak. Terus alasan tersendiri kenapa memilih jual ayam geprek itu? Mungkin kenapa Karena ayam geprek itu? Kenapa ayam geprek ya? Karena memang dari awal juga udah dapat. Pertama kan tadi ya supplier ya. Terus kedua peminatnya banyak. Ayam geprek itu peminatnya di sini banyak, dan memang yang jual juga banyak. Cuman saya pede bisa bersaing di sini karena punya resep dan sambal yang dia ya pede dong. Aduh, penasaran. Iya, memang kan jual gitu buat penasaran kan. Karena kebiasaan ini Kak, soalnya sebelum konten-konten kemarin itu, waktu kita datangin narasumber, biasanya itu dia bawa produk ke sini. Wih, oh gitu. Iya, Aduh, langsung di review. Wih. Gak bilang sih, kalau tadi mendingan bikin gitu produknya. Gak apa-apa. Nanti buat yang penasaran kan, kita justru bikin penasaran teman-teman deh. Penasaran sih sama sambelnya. Aku suka. Iya, soalnya suka banget pedes gitu. Kemarin gitu, apa tuh namanya, karena kemarin alasan milihnya gitu ya, karena apa tuh namanya, mikirnya kita punya resep yang bisa nih sambalnya bersaing lah di sini gitu, karena sambalnya juga beda dari yang lain gitu resepnya. Terus juga apa tuh namanya, dengan bahan baku yang segini murah, bisalah kita bersaing harga sama orang-orang di sini gitu. Selagi kita menang brand dan value juga. Ya udah, kenapa nggak coba? Ya akhirnya dicoba. Iya, keren. Maksudnya gini Kak. Oke, itu tadi tentang alasan kenapa memilih jual ayam geprek ya. Jadi memanfaatkan ini ya, apa sih namanya, harga-harga bahan baku yang masih nggak terlalu mahal banget lah ibaratnya. Iya, dulu sih kayak gitu. Udah beda lagi. Sekarang konteksnya berubah. Oh, iya. Jadi sebenarnya kakak tuh udah mulai ibarat ngejual gitu, udah masuk dunia usaha itu dari dulu atau baru sekarang ini gitu? Baru coba-coba? Sebenarnya sih punya pengalaman dari dulu ya. Boleh dong Kak ceritain. Dari kecil sih, mulai dari SD tuh mulai jualan permen ke sekolah, misalnya gitu-gitu yang kecil-kecil gitu, dibawain sama orang tua, nggak malu sih jualan itu. Terus dari SMP ya memang udah nggak ada malunya kalau misalnya jualan sama orang. Di SMK juga gitu, jualan coklat. Kalau misalnya dulu SMK tuh tahu coklat Andes tuh yang coklat bikin di sekolah. Oh, belum tahu. Itu tahun belum berapa? Tahu, ya. Oke, belum lahir deh. Tahun 2012. Pokoknya coklat apa tuh namanya, coklat bikin sendiri, tapi ada yang menaungi gitu. Ada yang menaungi bikin sendiri, terus dari rumah produksi langsung ngambil, terus langsung jual ke eceran gitu. Dan harganya lumayan. Karena ngelihat peluang itu ada, jadi polanya sama gitu, ngelihat apa tuh namanya, rumah produksi yang murah, pasarnya ada, ya jual aja dari perantara gitu. Polanya sama kayak di situ juga, di sini lihatnya itu. Lihat apa tuh namanya, bahan bakunya ada, produksinya memungkinkan gitu, lihat pasar ada, oh ya kenapa enggak. Itu sih dari pengalaman situ sih, waktu SMK tuh ya jual nyari barang baku yang harganya 2.500 dan lain sebagainya, kita tambah value sedikit dan kita jual di tempat yang tepat, harganya kita naikkan jadi 20.000. Oh iya, ngerti. Iya kan? Ya, gitu kan udah. Oke, benar. Jadi Kak Regi ini dulu jualan itu karena emang suka atau
ada faktor lain kira-kira? Kebanyakan sih karena tuntutan sih. Oh, iya benar paham, paham. Antara satu karena memang nggak punya uang, atau yang kedua memang karena tuntutan, misalnya dari sekolah nih, kita mau ngadain di sekolah, cuman sekolah itu nggak mau ngasih biaya, akhirnya mau nggak mau kita harus nyari uang sendiri. Iya. Saya dulu OSIS di SMK dulu, SMK saya di sekolah. Oh iya, kita tetanggaan dulu ya. Tapi saya belum Tetanggaan. masuk. Kakak Iya SMK 20 kan? 20. Iya, aku 28. Cuma aku baru masuk. Tapi belum pernah lihat. Pernah kok. Harusnya sih pernah sih. Cuman nggak tahu lah. Biarin lah. Itu masalah dulu. Pokoknya kita ya. Kita dorongannya. Karena pasti ada dorongan dari eksternal dulu sih. Sama ini saya tuh. Karena entah itu dorongan ekonomi atau mungkin dorongan itu namanya tekanan dari sekolah gitu. Keadaan yang memang mengharuskan saya harus berpikir bagaimana caranya menghasilkan uang. Sih. Bisa juga dari internal. Cuman internal saya tuh kadang-kadang kalau misalnya ada yang nggak harus saya keluar susah-susah panas-panas, kenapa nggak melakukan hal itu gitu. Kalau dulu sih gitu mindsetnya. Dari alasan tersendiri itu karena ada faktor tersendiri ya, maksudnya ada dorongan dari faktor eksternal gitu ya. Iya, faktor eksternal sih. Biasanya sih gitu dulu sih. Kalau sekarang sih karena memang mau cobalah jalan lain untuk bisa menghasilkan, ya mau coba gitu. Pakai cara yang dulu masih bisa nggak sekarang gitu. Ngelihat potensi produsen di sini sama lihat potensi pasar, mau kita langsung coba jualan aja. Cara yang dulu mau kan kalau misalnya dulu kan dorongan eksternal ya, kan dari dorongan eksternal itu udah dilakukan, akhirnya itu kan menjadi pengalaman. Nah sekarang dorongannya lebih kepada pengalaman itu sendiri. Oh, jadi dari pengalaman sebelumnya itu yang memotivasi kakak untuk buka usaha sendiri. Oh iya gitu. Iya, pengalaman itu, oh bisa nih ternyata. Dulu kan dulunya dorongan ekstra dipaksa, oh ternyata bisa. Sekarang lebih ke pengalaman, oh iya dulu bisa, kenapa nggak coba aja sekarang. Iya keren sih. Tapi kadang ini loh, ada beberapa pendapat dari orang-orang yang memandang suatu saat kita berjualan gitu, kayak bener gak sih kayak nurunin image kita atau nurunin harga diri kita, atau gimana sih kakak cara menghadapi situasi seperti itu mungkin? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mau dibilang kayak gimana pun juga ya memang kita nggak ada usaha yang bisa langsung naik ke atas gitu, maksudnya yang langsung sukses gitu. Lebih baik gini aja mikirnya, apa tuh namanya, kalau misalnya kamu mau usaha langsung besar ya cari investor gitu. Cari investor sama orang-orang yang bagus, tapi kamu harus berani. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya modal itu, ya kamu harus berani ngambil resiko malu itu. Gitu. Malu apa tuh namanya, dikatakan sama orang. Kita kan nggak bisa mengontrol eksternal ya. Benar, kita nggak bisa mengontrol. Iya, biarin eksternal apa ya, kita terima aja, memang faktanya begitu kok. Dan kita memang realitasnya ya merintis dari awal, merintis dari nol gitu, merintis dari yang nggak punya modal sama sekali sampai punya modal, sampai punya ngembangin apa tuh namanya usaha dari kecil gitu, dari pinggir jalan, ya nggak apa-apa. Karena memang ya kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu. Kalau misalnya nggak dimulai dari hal yang kecil, bagaimana kita bisa mengambil langkah yang besar? Terus kalau misalnya mau langsung langkah yang besar, ya silakan aja, tapi kan harus belajar dulu untuk bisa mencapai langkah yang besar. Kan sama aja, semuanya nol juga gitu. Ya, kalau saya milihnya jalannya itu memang dari yang kecil-kecil ini, dari apa tuh namanya, ya nggak apa-apa lah orang bisa dibilang ngapain sih tuh ngambilin recehan istilahnya gitu ya, recehan di jalan tuh kayak gitu ya, nggak apa-apa, apa tuh namanya, karena memang ya itu yang dilakukan dan itu halal kok, dan itu juga apa tuh namanya salah satu cara untuk bisa menambahkan bergaining kita di masa depan dan pengalaman juga. Ya karena apa tuh namanya, kita setiap hari ketemu sama orang baru, orang-orang random gitu, orang-orang dari yang kalangan bawah, terus nanti perlahan udah bisa nguasain apa tuh namanya pasar yang satu, nanti naik tingkat ke pasar selanjutnya, naik tingkat lagi ke pasar selanjutnya, kan gitu bisa. Gitu sih. Kalau misalnya dipandang yang jualan adalah gitu ya, dipandang rendah gitu ya, yang jualan gitu ya, dibanding sama yang bekerja, ya nanti kita lihat aja ke depannya. Kamu bekerja di saya atau gimana? keren. Iya benar. Maksudnya kita kan
mungkin yang aku rasain ya di lingkungan circle pertemanan itu kayak ngerasa banyak orang yang pengen kerja gitu, pengen kerja. Maksudnya jarang dari mereka yang pengen mau coba ciptain suatu usaha dari diri dia sendiri gitu. Apalagi di Iya, kalau kondisi kayak bener kayak gini gitu. kalau pandangan saya sih tentang kayak gitu ya nggak apa-apa ya, orang-orang mau kerja atau mau usaha pun itu tergantung kemampuannya. Ya tergantung. Biasanya gini ya, orang yang mau usaha itu yang mau ngambil resiko gitu, nekat-nekat orang yang mau usahakan. Ya tuh lepas semua apa tuh namanya bergaininya, terus lepas semua apa tuh namanya harga dirinya, bukan harga diri ya, harga diri tetap ada, tapi apa ya, persepsi di Ya masyarakat itu persepsi, dilepas persepsi. gitu. Dilepas, sudah biarin semua gitu, karena dia nekat, dia tahu kalau misalnya ini bisa mengembangkan gitu. Dia percaya sama dirinya sendiri gitu. Untuk bisa gitu. Cuman ada orang yang memang nggak percaya sama sama dirinya Iya. untuk bisa mengambil resiko, jadi akhirnya dia memilih untuk Bekerja. bertahan dulu, iya bekerja dulu lagi, mungkin mungkin mengumpulkan modal. Kita positif thinking kayak gitu ya, Iya. mengumpulkan modal, atau dia nanti Investasi mau bisa aja ya. investasi. Iya, caranya banyak gitu. Jadi memang ya kita nggak bisa merendahkan orang-orang yang mau bekerja juga, terserah, itu pilihan dia gitu. Dan kalau misalnya itu memang circle, maksudnya cuma memang itu kemampuannya, kenapa nggak dikembangkan aja? Kamu bekerja, ya kamu juga bisa berkontribusi kok. Itu sih pandangan saya sih. Luar biasa. Karena kita udah masuk di konten entrepreneur muda, pemuda aktif Iya. penuh dengan karya. Wih, salah satunya Kak Regi. Tentunya kita selalu datangin bintang-bintang tamu yang inspirasional. Iya. Oh iya, jangan lupa ya, kita kan nggak bisa ngerendahin orang yang bisa kerja ya, Iya. gitu ya. Maksudnya yang Benar. pilih untuk bekerja, karena sebagai pengusaha saya butuh pekerja juga. Gitu. Keren. Pandangan Iya saya. benar. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya kamu memang maunya bisa kerjanya sama orang, ya nggak apa-apa, kita kolaborasi gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu memilih untuk berusaha sendiri, wah, itu juga pilihan kamu, dan itu sangat luar biasa di konteks Indonesia yang memang Iya. kekurangan usaha muda gitu. Dan apalagi ini juga ngerubah persepsi ya, persepsi orang-orang yang memandang orang yang bekerja menjadi budak lah atau gimana lah, atau orang yang buka usaha jadi gimana lah gitu kan dianggap Iya, gitu. itu udah harus disingkirin Sebenarnya kayak gitu. sih 2021 harusnya udah nggak ada Iya, persepsi udah nggak ada. Iya benar. Kita hilangin kayak gitu lah, apa tuh namanya, persepsi kayak gitu lah. Hmm. Toh kita tuh udah bukan saingan lagi kok, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang lebih buruk. Sekarang kita sama-sama di titik terbawah gitu. Ekonomi lagi jatuh banget semuanya gitu. Kenapa nggak kita kolaborasi aja? Gitu. Ya ayo kolaborasi lah sama saya gitu. Saya punya usaha, kamu pengen kerja, kita usaha bareng. Harusnya kan gitu ya? Iya benar. Enak kan gitu sih. Iya, bisa. Jadi sepertinya ini ya apa, ke Regi ini kita langsung ngebahas tentang geprek mamahnya nih. Boleh. Bukan geprek mamahnya, nama mereknya geprek mamah, nggak pakainya ya? Iya. Mama. Iya, geprek mamah. Oke. Geprek Jadi mama. Kak Regi kan waktu sekarang kan udah lulus S1 ya? Ya. S1. Lulus S1 di salah satu universitas di Surabaya. Dan juga itu berarti langsung ngemulai bisnis geprek mama ini atau gimana? Enggak juga sih. Dulu kan sempat kerja juga. Maksudnya bukan kerja sih, magang gitu lah istilahnya ya. Magang di Jakarta gitu. Bareng sama teman-teman di yayasan. Gitu. Magang. Ya sampai bulan Agustus sampai Idul Adha saya masih tetap di sana. Terus pas Idul Adha ya saya coba peluang lain. Karena saya harus ngebantuin orang tua saya di sini. Bantuin orang tua saya di sini, dan memang pokoknya ada semacam problem lah yang harus saya selesaikan sama keluarga saya di sini, yang memang mengharuskan saya harus pindah ke sini dan membantunya. Jadi pas habis lulus itu magang dulu, habis magang sekitar bulan Agustus atau September gitu, pas Idul Adha ya, itu saya jual kambing. Oh, jual kambing waktu Idul Adha. Tahun kemarin? Iya, jual kambing. Tahun kemarin 2020 jual kambing di Kebayoran Baru. Situ. Ada bikin kandang sendiri, saya jualan di situ. Luar biasa.
Jadi Karena kalau misalnya iya. Idul Adha juga kan peluangnya ada. Kebetulan kampung saya juga ada produsen. Ya udah kenapa enggak? Oh iya, memanfaatkan ya, benar-benar. Iya. Jadi emang dari dulu udah terbiasa berniaga ya, maksudnya udah biasa berdagang gitu ya. Iya, insya Allah sih kayak gitu sih. Keren Karena keren. memang Iya. dari bapak juga sih, bapak kan biasa sih kalau dia kan jualan kambing ya. Mhm. Dia yang uang tuh dia pinter gitu. Cuman saya juga masih banyak belajar gitu sama beliau. Jadi ketika dia ngeliat apa aja, misalnya peluang harga lebih murah gitu sama dia, dia ngecek ke pasar. Ada nggak pasar yang harganya lebih tinggi, terus dia ambil marginnya terus dia jual ke pasar gitu. Oh, oh iya, iya, betul, 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 betul. Oh Ngerti iya, nggak? iya, ngerti, 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 ngerti. Jadi Jadi jual, kita beli produk yang lebih sebelumnya, murah terus habis itu ngejual di pasar yang tepat gitu ya. di pasar Ya, yang ya, tepat. jadi Pasar kita kalau bisa. marginnya lebih marginnya tinggi, ternyata dia di situ jualnya tinggi, kita turunin sedikit lah supaya kita bisa Hmm, dapat pasar di situ sih. oke, baik, oke. Tapi Eh, itu hmm. ya asal jangan jauh-jauh ya biar nggak ngerusak pasar. Oh iya, iya, ngerti, ngerti. Oke, jadi buat teman-teman nih kak, kadang juga ada beberapa orang yang mungkin saat mau mulai suatu usaha itu pemikir pertamanya itu tentang modal gitu. Kadang mereka ragu-ragu gitu. Bisa nggak sih gue usaha tanpa modal gitu, atau apa dengan modal segini gue bisa buka usaha gitu. Kalau dari lu sendiri ini ngemulai usaha itu di modal berapa tuh kak, modal awalnya untuk ngemulai? Modal awal berapa ya? Gua nggak tahu sih, 2 jutaan kalau nggak salah. Sekitar 2 juta ya. Itu untuk Pokoknya eh, itu sih udah sama sama gerobak sama apa segala macam, soalnya semua kerjaan sendiri kan, sama ya semuanya pokoknya nih. Cuma itu. memang apa tuh namanya, kalau mau modalnya minim banget gitu kan, cuma dari simpanan doang. Jadi ya tempatnya masih belum bisa bagusin, belum bisa dapet kafe gitu. Tapi bisa jalan yang penting. Itu Nah yang gitu penting. dulu. Iya, benar Nah, benar benar benar. kalau kata Konsisten benar. kalau kata ini sih, kalau kata saya biasa ikut seminar-seminar itu, tanya modal tuh, modal memang penting, cuman memang penting tuh kemauan dulu. Terus tempat itu memang penting, tapi yang penting itu ada kemauannya dulu. Kalau misalnya udah ada kemauan, modal tuh bisa dicari. Kita kan bisa kolaborasi sama orang. Itu. Terus tempat itu bisa dicari dan kita bisa di mana aja. Sekarang kita punya internet. Iya, benar. Kita bisa di tempat terpencil pun kita masih bisa pakai Gojek sama Grab kok. Gitu, untuk bisa masarin produk kita, atau kita bisa jual di online shop, kita bisa kirim ke online shop, ke Facebook gitu, kita bisa kirim langsung ke rumah dia, itu bisa banget Oh gitu. gitu sih. Jadi modal awal tuh ya cuman sedikit sedikit, itu cuma sekitar 2 juta, itu pun udah sama apa tuh, udah sama percobaan dan lain sebagainya, udah sama ngasih-ngasih sama segala macam. Jadi lebih ke ini ya, apa, hasil dari simpanan, maksudnya tabungan gitu ya untuk ngebuka Iya, usahanya. karena memang tabungan sih untuk sekarang sih. Saya belum dapat investor ya. Mungkin Harap kalau iya. ada investor ya tidak apa-apa. Langsung dihubungi saja. Iya. Ada. Kalau Karegi ini kan ini ya, apa, jualnya itu di Majalengka gitu. Ya, Terus di Majalengka. gimana kalau ada teman-teman dari Jakarta atau daerah lain yang mau mesen gitu? Biasanya kakak masarinnya tuh gimana sih? Mas harinya biasanya gini ya, di Majalengka nih. Kalau misalnya di sana kan nggak mungkin ya saya ngirim makanan ke Jakarta gitu. Buru Nggak, dingin. Iya bener. selain udah dingin, udah nggak enak juga, yang mau nganter juga siapa. Iya bener. Dan iya, ke daerah lain tuh mungkin susah ya. Makanya mau nggak mau harus cari pasar di sini dong, gitu. Ya kan gitu ya. Mau nggak mau kita harus build pasar di sini. Akhirnya cara yang paling pertama saya lakukan itu, saya ya beli gerobak ya, sama beli gerobak terus pasang di lapak, di alun-alun, ya pakai banner dan lain sebagainya. Terus kemudian cara manggil pasarnya gimana? Dari Facebook.
Jadi masuk ke grup Facebook kuliner Jatiwangi, namanya di sini kuliner Jatiwangi atau kuliner Majalengka. Oh, ada daerah di situnya ya, komunitas ya ibaratnya. Iya. Ada komunitas ini. Orang-orang sini soalnya suka jajan. Suka jajan. Kalian makan suka nanya di situ di grupnya, mau yang pedes-pedes nih. Akhirnya ya tuh di grup-grup itu ada yang lagi nanya mau makan nggak nih. Kalau misal ada posting, kalau misal ada posting gitu. Jadi dari situ kita baru dapat pasar. Terus ada juga orang-orang yang lewat penasaran kan, ada ayam geprek baru nyobain gitu akhirnya. Sampai akhirnya kita nemu di sini kan banyak pabrik-pabrik nih. Majalengka kayak pabrik-pabrik ya, kita coba masukin aja ke situ. Jadi kayak misal ada teman nih di pabrik ya, teman saya di pabrik misalnya gitu. Ya saya iseng aja bawain makan siang ke dia. Ajakin teman-temannya gitu, suruh nyobain. Ya akhirnya ya mesen-mesen juga kayak gitu. Akhirnya bisa dapat catering makan siang. Iya, paket catering makan siang bisa juga nanti. Udah dapat paket, udah paket. Iya, paket udah mulai catering makan siang, udah mulai ini juga apa namanya? Kalau misal ada hajatan-hajatan gitu, kadang-kadang kita juga mesen ke kita juga ayamnya gitu loh. Lalu sama sambalnya. Itu berawal dari memang ya Facebook gratis kok. Kita masuk ke grup juga gratis kok. Kita posting di grup juga gratis kok. Kita gerilya ke orang-orang yang mau apa tuh namanya, mau makan juga gratis kok. Dan kita cuma punya kemauan kan untuk itu. Kita nggak perlu kan atau masakan yang ada harganya di sana. Tuh. Itu bisa asal ada kemauan sih. Kalau menurut saya sih gitu sih. Cara memasarkannya gitu ya. Dan jangan lupa sih branding juga sih. Branding lebih ke apa tuh? Nah, pas awal-awal tuh saya pasti pasang stiker ke styrofoamnya ya. Itu biar nanti orang-orang tuh pada penasaran ketika. Oh iya benar. Itu namanya banyak. Iya benar. Nah, banyak apa tuh namanya sampah-sampah yang memang ada stiker kitanya. Apalagi kalau misalnya di pabrik kan gitu kan ngumpul tuh ngeliat, oh ini apa nih, cobain. Dan pengalaman kita di pabrik kayak gitu. Tadinya cuma ada satu kelompok, terus kemudian kelompok lain. Iya benar, nyebar ya. Nyebar akhirnya, dan akhirnya ya lumayan sekarang ada lah. Cuman ya ada lah. Iya, maaf. Tapi alhamdulillah bisa untuk saat ini survive ya, kayak masih survive untuk di keadaan seperti ini juga apalagi gitu ya. Karena survive banget. Sekarang memang kalau misalnya mau bicara kendala, langsung kendala. Kalau misalnya bicara boleh. apa nanti aja? Sekarang aja. Iya boleh kalau tentang kendala mungkin ada pesaing lain mungkin atau. Kalau pesaing pasti banyak ya. Iya. Cuman pas dulu itu justru pesaing itu pada beliin produk kita. Tuh. Mungkin nyoba ya. Ternyata enggak. Ternyata dia masarin juga. Iya loh. Jadi lo tuh ada pesaing ya, namanya Geprek Setawangi ya, Geprek Setawangi. Sama saya Geprek Mama, dia beli produk kita. Terus ketika kita posting di Majalengka, dia malah ikut promosikan. Gitu. Ya nih, geprek ini enak nih, meskipun saya apa tuh namanya punya ayam geprek sendiri, kadang suka ngiler ngeliat geprek orang lain. Gitu katanya. Unik ya. Iya. Baru tahu kan? Gue baru tahu, serius. Iya, bisa kayak. Makanya gitu. Apa tuh namanya, ketika produk kita unggul, bahkan kita bisa mempengaruhi orang lain juga, bahkan persaing kita, asalkan kita nggak main kasar ya sama dia, maksudnya kita masih bersaing lah sama dia, terus kita humble juga, terus kita ini, jadi benar-benar kita sama-sama grow up lah di lingkungan di circle kita sini. Jadi untuk menghadapi pesaing-pesaing yang mungkin sama-sama lagi ngejalanin usaha, itu lebih ke dirangkul aja. Iya, saling ngebantu sama lain gitu ya. Saingan yang lebih sehat ya intinya ya. Iya. Soalnya kalau kita sikut ya, mati kita. Soalnya mau banyak. Iya benar. Yang kita lah, tahun 2021 gini udah bukan zamannya lagi kita berlomba dalam hal yang tidak sehat, tapi udah zamannya kolaborasi. Keren. Itu kalau dari ini ya cara menghadapi pesaing, atau mungkin ada hambatan lain mungkin dari. Kalau hambatan lain sih ini ya, mungkin sekarang tuh lebih ke COVID pertama, itu pasti udah jadi kendala yang paling parah, terus kemudian
Hujan ya. Oh ya, udah masuk musim hujan juga ya, bener ya. Masuk musim hujan dan ini parah banget untuk penjualan gitu. Nggak cuman kami, nggak cuman saya gitu. Ternyata seluruh deretan pedagang itu terkendala semua. Omsetnya semua turun semua. Omsetnya turun semua dan juga harga bahan baku itu naik banget. Apalagi cabai itu naik 4 kali lipat dari pas awal-awal saya jualan gitu. Nah itu buat ayam juga naik setengah kali lipat ya, setengah kali lipat, pokoknya setengah harga gitu naik. Karena itu membuat bisnis saya sedikit terguncang. Iya benar-benar. Karena memang ini apa tuh jantungnya ya, bahan baku dan juga apa tuh namanya konsumen gitu ya. Jadi kalau misalnya hujan konsumen gak pada datang, kita ngirim pun bahaya gitu karena hujannya lebat banget dan luar biasa dan berhari-hari dan tahan lama gitu hujannya. Oh kalau di sana lumayan ya maksudnya hujannya? Lumayan, gitu. Hujannya lumayan. Yang itu dan itu setiap kita jualan. Jadi setiap kita jualan, misalnya kita buka sore nih, buka sore jam 3 dan itu mulai hujan sampai malam. Kita akhirnya di apa kadang-kadang susah dapat langgan gitu. Oh nggak mau kita harus nyamperin ke rumahnya. Order ya? Mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau deh. Gitu kan. Dari order mau nggak mau. Jadi harus apa namanya? Open DO, delivery order ya, open DO ya. DO delivery order. Oh iya benar. Iya, PO pre-order ya lebih makan. Iya udah gitu. Ya. Gitu. Jangan diplesetin loh. Karido samping gue ketawa-tawa soalnya. Itu, jadi karena kendala hujan cukup parah sih untuk mempengaruhi gitu, terutama cabai itu susah tumbuh. Saya ini apa tuh namanya coba nanam cabai di depan rumah ya. Terus, dan ternyata nggak tumbuh. Hidroponik apa gimana Kak? Enggak, karena ada tanah aja ngampar gitu terus ditanamin cabai udah gitu. Terus tiba-tiba. Iya, terus ya nggak tumbuh ternyata. Itu karena apa? Ternyata karena hujan. Terlalu banyak mungkin ya, apa volume airnya. Iya benar. Jadi cabai-cabainya tuh pada nggak tumbuh, pada jatuh. Itu sih. Dan nyari ke Ciamis pun biasanya kan gitu ya, kalau nggak ada di sini mahal, kita nyari ke Ciamis gitu. Nyari ke gunung gitu. Nyari cabai. Ternyata sama situasinya susah. Nyari di sana lebih langka ternyata. Jadi makanya harganya naik itu ya diwajari. Pantesan saya semalam beli gorengan loh Kak, terus cabenya dikit banget. Cabenya naiknya lumayan loh. Banget. Ya lagi situasi lagi di titik terbawah sih menurut saya. Iya sebenarnya betul. Iya. Jadi untuk saat ini nih Kak, maksudnya dari value atau nilai keunggulan dari produk Kakak nih, geprek Mamah tersendiri gitu. Tapi sebenarnya sebelum dari membahas tentang keunggulan nilai ini ya, jadi aku penasaran kenapa namanya geprek Mamah gitu. Penasaran ini. Karena ada mama saya di sini. Karena yang tinggal ini kan mama saya kan. Lebih kemana nih? Tentang ibu ya. Kalau ayah sendiri, kenapa nggak geprek mama papa sekalian? Kan papanya tinggal di Jakarta. Oh iya. Jadi kalau di Majalengka geprek mama. Iya. Kalau di Jakarta ada geprek papa. Tetap geprek mama. Oh iya beda. Franchise ya. Soalnya beda daerah. Iya bener. Kasih gitu. Iya, kalau beda nama lagi usaha baru lagi itu kan iya benar. Jadi iya gitu sih. Karena memang di sini yang pertama yang tinggal mama. Terus yang kedua karena memang mama ikut andil juga dalam penentuan apa tuh namanya pembuatan produk juga apa tuh resep dan lain sebagainya. Oh ya resep. Jadi ya udah kenapa nggak namain geprek mama aja? Iya. Oke. Penasaran soalnya narasumber sebelumnya nih waktu aku wawancara gitu, waktu lagi ajak ngobrol. Ini udah berapa nih? Udah kedua kalinya. Iya, sebelumnya juga ada yang pakai nama mamah juga gitu. Sebelumnya juga ada usaha-usaha lain yang anak-anak muda lain juga yang buka usaha, cuma
jarang dari mereka yang pakai nama mamah gitu. Maksudnya nama dari orang tua mereka gitu. Nah, Iya. artinya kan punya apa ya? Persepsi tersendiri gitu kenapa menggunakan nama orang tua gitu. Apalagi kan kita juga bikin usaha atau nama dari suatu brand itu ya yang mungkin zaman sekarang lebih keren gitu, lebih singkat atau lebih gimana gitu, lebih kekinian lah gitu. Kalau geprek Tergantung ya. produknya sih. Tergantung produknya. Kalau misalnya mau disasar sama anak muda ya berarti yang keren-keren aja namanya. Astronot atau apa. Tapi kan ini nyasarnya banyaknya ibu-ibu, banyaknya juga apa tuh namanya anak-anak muda juga. Cuma memang anak-anak mudanya kan yang nggak segaul itu. Ya jadinya ya udah kenapa nggak geprek mama aja, dan juga ini sebagai itu juga sih ya, karena memang mama yang di sini yang punya rumah di sini lah, dan juga yang punya resep dan apa segala macam, ya geprek mama aja. Dan juga memang sebagai branding ya ini memang buatan mama juga, buatan orang. Pengennya ya ini ayam geprek yang semua bisa bikin gitu, termasuk orang tua, termasuk mama juga bisa bikin. Enggak ya udah namanya. Iya benar. Sederhana cuma berkesan. Iya. Iya. Iya benar-benar. Iya. Jadi Kak Regi ini buat ayamnya masih sama mama atau gimana? Ada resepnya udah diturunin langsung gitu atau? Iya sih, sama kakak sih. Sama kakak juga. Oh gitu. Itu cara ngebagi jobnya gimana tuh? Apa Kak Regi ganti-gantian masaknya atau Kak Regi buat Iya, belanja-belanja aja atau mungkin? biasanya gitu. Kadang kalau dulu sih awal-awal saya yang produksi, saya yang motongin, saya yang belanja juga. Sekarang begitu kan. Kadang saya ikut ini, apa tuh namanya, kadang ikut ngelapak, kadang juga ikut produksi. Sekarang kakak saya sih yang banyak produksi apa segala macam. Produksi, jualan, terus apa, kakak saya yang banyak. Kayaknya mah ya ikut jaga kadang-kadang. Gitu. Ada aja. Jadi kalau di sana tuh di alun-alunnya itu modelnya mungkin kayak taman mungkin mas ya. Banyak orang-orang yang suka berkunjung gitu kali ya di Majalengka itu ya. Iya, tapi sebenarnya cuma orang jualan aja sih. Emang ada taman, itu cuma memang ada orang cuman jual. Sekarang bukan taman sih, lapangan sepak bola. Oh gitu. Ya, terus di pinggir-pinggirnya ada orang jualan. Oh gitu iya, kan. iya, oke, dapat. Sekarang kan banyak yang nggak boleh ngumpul ya, nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi cuman yang di orang lewat. Itu juga jarang kumpul di taman atau di lapangan sepak bola. Sekarang karena sering hujan, jadi rumputnya tinggi-tinggi juga. Jadi udah jarang ada yang ngumpul lah. Cuman ya orang lewat masih banyak. Orang pulang kerja. Jadi untuk saat ini apalagi hujan apa COVID juga nih, berarti lebih ke pre-order ya? Iya, ngandelinnya itu sekarang. Iya benar kan, pre-order gitu. Nah, sekarang ngandelinnya itu. Jadi sekarang tuh posting aja di WA. Sekarang kan udah punya jaringan sendiri di WA ya. Maksudnya memang jaringan apa tuh namanya, orang-orang yang biasa mesen. Yang biasa mesen, memposting aja di status, nanti biasanya ada yang mau pesan gitu. Terus kadang-kadang kita nerima itu aja. Kalau misalnya pabrik mau, itu namanya pesan buat makan di sana, makan siang, catering aja. Soalnya kalau sekarang ngelapak itu situasinya hujan, terus juga nggak worth it-nya. Iya, pembatasan waktu jam operasional kerja. Iya. Pembatasan waktu, terus juga hujan, terus juga jarang ada yang mau keluar. Gitu kenapa nggak di rumah aja sambil apa tuh namanya, sambil produksi di rumah gitu. Jadi lebih kayak gitu. Lebih produksi di rumah terus pasang banner depan rumah. Oke deh, keren. Jadi kita langsung masuk ke nilai keunggulan nih dari produk geprek mama yang bisa kakak tawarkan ke teman-teman, kira-kira apa nih? Tadi juga nanyanya itu. Tadi juga nanya itu, cuman nggak kejawab. Iya, tadi kan lanjut. Kita nanya tentang ini nama filosofis geprek mama. Iya. Oke. Ini keunggulannya sih, sebenarnya keunggulannya tuh murah sama enak sih. Sederhana dan saya pengen penasaran untuk mencoba ke Majalengka. Tahu nggak harganya berapa?
Berapa tuh Kak? 8.000. Serius? Murah kan? Serius? Serius. Di sini bisa 15, bisa 20 ke atas loh. Iya, kalau jual di Jakarta saya juga jual segitu. Bahan bakunya mahal di Jakarta. Iya, bener. Terus juga pasarnya, kalau misalnya beli terlalu murah di Jakarta pasti diremehin. Jadi Oh anggap iya bener. apa nih gitu. Mendingan langsung naikin aja harganya, naikin begini. Kalau di Jakarta gitu, kalau di sini murah dan enak itu paling cari. Apalagi langsung dari sumbernya. Iya, langsung dari sumbernya. Iya, langsung. Itu apa tuh namanya, pakai ayam yang masih hidup. Jadi bukan ayam potong di pasar ya. Ayam masih hidup dibeli sepotong. Oh fresh ya ibaratnya saya Fresh, langsung. fresh, fresh. Jadi kalau fresh gitu ini dong apa sih nunggu yang mesen dulu apa gimana? Apa ada yang mesen langsung beli ayam atau Beli ayam aja langsung ke tukang, ya tukang apa tuh namanya? Ke iya. tukang itu. Oh, iya. Kan saya waktu itu Instastory, story ya lagi di apa tuh namanya, tukang ayam ya, tukang ternak gitu. Lagi ini beli di situ, milih yang berapa kilo, terus habis itu potong, udah diberesin juga sama dia, diapain udah sama dia. Gitu. Oke. Jadi dapatnya fresh, ayamnya fresh, kita nggak yang dari pasar juga, harganya juga lebih, makanya bisa harganya lebih terjangkau kan. Iya benar. Cuman ya gitulah. Sekarang juga karena memang situasinya kayak gini, kembali lagi ya harganya nggak seperti dulu. Oke. Cuman harga tetap 8.000 kok. Oke. Karena penyesuaian ini aja. Tentunya buat teman-teman yang mungkin lagi mudik yang kemudian pengen ke Majalengka gitu kan. Iya. Kasih tahu dong Kak, tempatnya di mana tuh? Lebih tepatnya kalau mau Di alun pesen. Setawangi. Ya, Di alun-alun Setawangi depan SD 1 Setawangi. Setawangi. Alun-alun Setawangi depan SD 1 Setawangi. Oke. Harap kalian tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa juga. Oke sih, nggak apa-apa. Gitu di alun-alun Setawangi ada geprek mama. Pokoknya samping tukang cireng sama samping. Oke, udah ada bot-botnya. Iya, ada tukang bakso bakar, sampingnya tukang cireng, tengah-tengahnya punya ayam geprek. Itu langsung langsung geprek mamah dengan sambel ya. Sambelnya kalau menu unggulan di situ geprek mamah atau ada varian-varian ada. Ada varian, ada 3 sih sebenarnya. Sambal apa tuh namanya, sambal limo, ada sambal ori, sambal yang biasa gitu, sama sambal hijau. Wih. Terus sama kalau dulu sih ada nasi bakar, ada nasi bakar cumi, ada nasi bakar teri, nasi bakar jengkol, nasi uduk gitu. Jadi ada 4 varian nasi gitu. Jadi kalau misalnya mau pesen ke kita itu bisa nasi bakar sama ayam geprek baru kan. Wih, sekalian ya langsung ya. Iya. Iya nasi. Dan itu favorit, nasi bakar cumi sama ayam geprek. Oh. Enak. Jadi itu gimana? Mesennya ada kontak personnya? Mungkin langsung ada akun official ya mungkin? Ada @geprek mama ya. @geprek mama. @geprek mama. @geprek _ mama hanya 2 kali. Iya. Oke, itu buat teman-teman yang pengen kepoin ya kalau misal lagi di Majalengka bisa langsung boleh DM itu iya. DM aja. Atau Semoga, ini Kak, iya benar. Semoga lagi ready stock ya. Amin harus ready stock. Harus ready stock memang. Iya, tentunya. Insya-Allah. Atau ini Kak, lagi mau coba ke toko online mungkin, toko online. Enggak ya? Iya. Atau dari ini apa aplikasi itu ojol mungkin? Ojol, iya mungkin. Nanti mau masuk ke sana sih. Jadi mikirnya sekarang karena situasinya kayak gini, ya kenapa nggak coba aja. Cuman kemarin tuh banyak kendala sih, karena kan memang butuh banyak sih, butuh KTP, butuh apa segala macam. Pokoknya persyaratannya ada yang belum terpenuhi. Sekarang pelan-pelan lah lagi mau memenuhi persyaratan itu dulu, sampai nanti kalau misalnya udah jadi persyaratannya nanti kita open lah. Gitu aja, keren sih. Jadi wow, biasa aja sebenarnya sih. Selalu menginspirasi. Jadi suatu,
aku nggak bisa tidur loh. Masa? Tidak Grogi mungkin serius tidak. gue, Kak. Emang udah siapa? Enggak, maksudnya untuk pertama kali ngobrol gitu loh. Maksudnya untuk orang baru, terus apalagi orangnya jauh lebih senior dan punya banyak pengalaman. Wih. Enggak. Pengalaman saya enggak banyak. Usaha gitu. Saya masih kalah sama Rido, sama Reja, sama Adit. Kalah saya. Saya muridnya mereka gitu. Nanti mereka langsung penasaran. Jadi kira-kira pesan buat teman-teman anak muda, anak milenial dan generasi Z yang lainnya yang mungkin dia lagi mengalami dialektika dalam dunia usahanya mungkin gitu. Boleh. Gimana nih? Pesan saya ya. Iya. Pesan saya percaya diri aja sih kalau misalnya mau itu. Kalau misalnya mau apa tuh namanya? Mau usaha gitu. Tapi jangan lupa percaya diri harus ditambahin sama kemampuan ya. Nah, jadi belajar dulu, belajar berjualan, belajar bernegosiasi, belajar ketemu sama orang gitu. Terus jangan sungkan ketika kamu mau ketemu sama supplier, kan kamu nggak boleh sungkan. Terus ketika kamu ketemu sama supplier, kamu nggak boleh ketemu sama pelanggan, kamu nggak boleh ciut mentalnya. Ketemu sama supplier juga nggak boleh ciut gitu. Terus kalau misalnya mau ketemu sama investor, apalagi kamu harus kuat gitu, harus tegar gitu mentalnya. Jadi kuatin itu dulu, terus belajar bagaimana step by stepnya. Jangan lupa. Karena kalau misalnya nggak belajar, kamu langsung tergerus ombak nanti. Jadi jangan lupa belajar dulu, terus kalau misalnya udah belajar, langsung praktekkan. Jangan sampai lupa, apalagi kebawa males. Kalau itu untuk yang mau mulai ya. Kalau yang lagi mengalami dinamika. Kalau yang lagi mengalami dinamika, ya bertahan aja lah. Bertahan. Kalau misalnya udah kaki nyelur air, langsung basahin aja, nyebur gitu ya, nyebur aja gitu ke dalam, terus kemudian coba kulik-kulik, terus kemudian bertahan, survive. Dan jangan lupa gini, jangan ngerendahin orang yang bekerja, tapi ajak mereka kolaborasi kalau bisa gitu. Kalau dia pengen bekerja, ayo kolaborasi, jangan ajak buka usaha, kamu bekerja di saya atau kamu gimana, pokoknya ajak kolaborasi gitu. Jadi ketika ketemu orang, jangan merendahkan orang lain, dia lebih baik dari kamu atau kamu lebih tinggi dari dia karena kamu pengusaha. Jangan seperti itu, karena suatu saat nanti kamu butuh pekerja, butuh orang-orang juga yang bisa ngembangin bisnis kamu. Dan kolaborasi ini sebagai pembuka ya, untuk kamu bisa nanti mengembangkan bisnis kamu. Apalagi kalau dari situasi jatuh kayak gini, kolaborasi itu penting, karena itu bisa bertukar pikiran, kamu bisa bertukar manfaat juga sama mereka gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jangan lupa kolaborasi sama orang-orang. Jangan lupa untuk open your mind gitu. Kosongkan gelas kamu ketika ketemu sama orang. Wah. Iya. Jadi saya belajar lagi lah kalau lagi kayak. Jadi buat penutup mungkin nih Kak, mungkin lebih ke apa sih motivasi Kakak untuk bertahan di usaha ini? Usia saya masih muda loh. Ya kita beda setahun gitu kan. Lebih ke ini, apa motivasi Kakak untuk menjalani usaha ini sih gitu? Gini ya, udah kerja susah, untuk makan pun susah. Kalau misalnya kita nggak memulai mengembangkan diri kita atau mulai keluar rumah untuk berjualan gitu, apakah kita nggak takut kalau misalnya COVID memakan diri kita? Jadi saya tuh motivasinya lebih kepada ya ini COVID gitu. COVID itu menyerang diri kita sebagai tahan. Kalau misalnya kita pengangguran, kita sedih karena pengangguran kita, kita malah nggak tergerus ombak atau tergerus stresnya karena hal itu, karena pengangguran itu. Justru kita malah nanti COVID itu berefek bahaya bagi diri kita. Jadi menurut saya mendingan kamu keluar rumah, kamu coba ketemu sama orang-orang, tapi tetap protokol dengan kesehatan, terus juga coba untuk lihat peluang. Itu sih. Itu motivasi saya sih kayak gitu sih. Daripada nganggur lebih baik coba keluar rumah, coba lihat peluang, coba jualan. Dan saya juga mau ngembangin jualan yang lain juga sih.
Nutupin. Jadi ada rencana-rencana untuk usaha-usaha lain ke depannya ya Kak. Oh iya, Iya. pasti ada rencana gitu. Nanti ada rencana banyak hal juga untuk bisa ke depannya. Doakan aja semoga bisa berkembang sama-sama. Amin, amin, amin. Semoga usaha kakak tetap lancar dan semoga tetap menghasilkan keberkahan tersendiri bagi kakak dan keluarga. Enak nih kalau Reaksi ID bisa mempelopori ini apa tuh namanya grup pengusaha muda gitu. Wih, Jadi iya enak loh ya. Ya iya bener. cuman buat podcast kayak gini sekaligus gabungin aja. Kenapa nggak buat komunitas? Jadi kita bisa kolaborasi bareng-bareng gitu. Kita edukasi juga orang-orang untuk bisa, ayo mau buka usahanya, tapi ya jangan tetap jangan merendahkan yang lain. Ajak mereka kolaborasi untuk bisa mengembangkan diri kita. Keren. Aku tepuk tangan. Nanti ada editor yang edit tepuk tangan juga. Jangan. Saya tuh banyak malunya tau nggak? Ini tuh. Astagfirullah. Oke. Terus saya juga banyak nggak tahu ini ngomong apa. Gitu. Tapi Udah, ya makasih banget Kak Regi udah menyempatkan waktunya. Oh ya nanti mau ini lagi ya mau langsung lanjut jualan ya Kak ya, langsung jualan gitu ya. Iya, tapi Iya. kalau sekarang jualannya di rumah sih. Nanti kalau saya mau delivery bilang aja. Kalau di Jakarta nggak bakal saya kirim jauh. Kejauhan. Kecuali kalau mau ongkir per kilonya 2.000 nggak apa-apa. Lumayan juga. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi ada di Majalengka atau lagi yang pengen berkunjung ke Majalengka, bisa hubungin di geprek mana nih kira-kira? @geprek mama hanya 2. @geprek_mama hanya 2. Oke, langsung itu ada oke. Langsung di alun-alunnya langsung ya. Oke. Iya. Nanti kayak aja di sini. Iya, pokoknya ada. Ada tulisan di bawah. Kata Karido, aduh ngedit lagi gue. Aduh, makin gundul ya ntar. Gak bercanda Karido. Oke. Jadi itu aja ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat Kak Regi atas waktunya. Makasih banget loh Kak, ini bisa menginspirasi teman-teman juga gitu. Amin, semoga Amin, bisa amin. menginspirasi. Dan juga Kalau semoga, tidak menginspirasi juga ya semoga terinspirasi. tentunya. Semoga usaha Kak Regi juga tetap berkah dan bisa mendapatkan keuntungan dari sekitarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk menerapkan 3M dan juga untuk ya itu tetap menjaga konsistensi kalian dalam dunia berkarir kalian. Oke, good day everyone. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa teman-teman untuk bahagia, jangan stres ya. Oh, iya benar. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk bahagia dan jangan stres. Stay healthy everyone. Bye bye. Thank you Kak Regi.